Karena ini juga pernah terjadi di zaman para sahabat Nabi. Said bin Zaid dituduh oleh Urwah binti Uwais mengambil tanahnya. Sampai orang pun percaya kepada Urwah ini. Sampai Gubernur Marwan bin Hakam mengatakan, kau sahabat Nabi, masa kau ambil tanah orang? Sampai begitu pertanyaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah. Semoga siapa saja yang menyaksikan video ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan dibebaskan dari segala musibah insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ada seorang suami dengan semangat dia membayangkan kalau aku sampai di rumah nanti aku disambut oleh istri aku dengan senyuman. Ya pasti semua orang pasti ingin disambut dengan wajah yang ceria. Namun begitu dia sampai di rumah, dia lihat istrinya cemberut. Dia pun heran, ngapa istri aku nih? Langsung ngedrop dia. Begitu pulang lihat istri cemberut, langsung ngedrop dia. Kemudian suaminya bertanya kepada istrinya ini, apa yang menyebabkan engkau cemberut? Aku baru pulang, kau cemberut. Tahu-tahu istrinya melemparkan sebuah buku kepadanya, dilemparkan, nih lihat. Rupa di halaman depan buku itu tertulis Vina 12 April 2001. Nah, itu cemburu. Dia dapat di buku suaminya ada tulisan Vina 12 April 2001. Kata suami, oh jadi ini penyebabnya kau cemberut. Lain kali ditanya dulu. Jangan sampai langsung udah buruk sangka aja. Vina itu nama toko buku di Bengkulu, kata suami ya. Dan dia membelinya, maka ditulisnya Vina 12 April 2001. Ah, Abi bohong, nah, gitu. Perempuan lah. Abi bohong, itu kan nama perempuan yang pernah dekat sama Abi kan waktu Abi kuliah di Solo gitu. Kata suaminya, Umi, itu buku 12 April 2001. Aku kuliah ke Solo itu Juli 2001 gitu. Gimana mungkin aku dekat dengan perempuan yang belum aku kenal sama sekali. Nah di situ baru istrinya akhirnya minta maaf karena sudah berburuk sangka kepada suaminya. Maka kata suaminya lain kali ya ditanya-tanya dulu lah. Nah, kalau ada sesuatu itu tanya dulu gitu. Nah ini pelajarannya apa? Kita mudah berburuk sangka itu daripada berbaik sangka itu. Makanya kalau jangan didiamin gitu, seharusnya ditanya gitu. Ini kalau udah kayak gini kan harapan suami dapat sambutan sampai di rumah, nggak taunya malah dicemberutin. Nah, jangan sampai nih istri mudah berburuk sangka kepada suami. Tanyakan dulu apakah betul itu siapa gitu. Jadi kita jadi tahu gitu. Nah ya, kita lihat bagaimana kekuatan prasangka ini. Agama kita Islam ini selalu menyuruh umatnya itu untuk berbaik sangka. Kemudian kalau kita berbaik sangka, maka akan ada kekuatan di dalam jiwa kita ini. Kalau kita berburuk sangka, itu akan melemahkan
jiwa kita. Rasulullah mengatakan, apabila kau melihat keburukan pada diri seorang muslim, cari 70 kali kebaikannya. Sebetulnya gak mungkin kan sampai 70 kali kita nyari kebaikannya. Maksudnya itu apa? Gak usah mudah kita itu berburuk sangka. Nah, itu. Pernah dalam perjalanan Nabi Isa alaihissalam bersama para Hawariyun, sahabatnya, tiba-tiba melewati bangkai anjing. Semua sahabat menutup hidung, waduh sungguh busuk bangkai anjing ini. Semua memaki. Kata Nabi Isa, sungguh luar biasa Allah menciptakan putih gigi anjing ini. Yang dilihat adalah sisi baik daripada apa yang ada di tubuh anjing itu. Jadi bukan aromanya, lihat giginya betapa putih ya. Kita aja yang udah gosok gigi nggak bisa seputih gigi anjing. Anjing nggak pernah gosok gigi, jadi masih ada kelebihan anjing itu. Jadi anjing saja kita mesti lihat apa yang lebih di dirinya. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada para sahabatnya. Jangan kalian melihat makhluk Allah ini dari sisi jeleknya saja. Lihat dari sisi baiknya. Ke anjing aja kita mesti baik sangka juga gitu. Apalagi kepada manusia, lihat yang baiknya. Tapi memang betul kan, gigi anjing itu memang putih, nggak pakai gosok gigi dia padahal tuh. Jadi ada kelebihan yang mesti dilihat. Ini yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, bahwa kita itu bisa ternyata mencari sisi baik dari sebuah hal yang buruk. Nah, di situ kita akan menjadi orang yang berguna jadinya. Nah, dalam kehidupan nyata tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini lebih cenderung memikirkan hal yang negatif daripada yang positif. Ada seorang guru, dia tulis 5 tambah 3 8, betul. 4 tambah 9 13, betul. 7 tambah 6 dibuat 14, 8 tambah 9 17. Ada 3 yang benar, tapi orang akan lebih mudah mengingat, Pak, 7 tambah 6 itu 13. Nah, itulah diri kita ini, 4 yang benar, 1 yang salah, yang 1 yang salah ini yang akan disorot gitu. Nah, ini fitrah manusia nih kayaknya nih. Lebih cenderung ke arah negatif daripada positif. Kalau kita melihat ada 10 orang yang lewat di depan kita, itu yang paling mudah menandainya apa? Yang mana orangnya? Botak kepalanya, kulitnya hitam, matanya juling, badan gemuk, orangnya pendek, pesek. Pasti semua kekurangannya yang kita bilang. Yang mana orang tuh? Yang hidungnya pesek tuh, kulitnya hitam, badan gemuk. Pokok dari sisi yang buruk. Jarang kita menciri-cirikan orang itu dengan bagus. Yang mana orang ini? Yang putih ganteng itu pasti, kalaupun ganteng orang tuh kurus dia gitu. Jadi yang terbilang pasti yang kekurangannya. Nah, ini yang terjadi di kehidupan nyata kita. Kalau kita berprasangka baik, akan menimbulkan optimisme yang tinggi. Misalnya di dalam kelas, ada kita ini yang dikasih Allah bakat cerdas, gitu. Memang bawaannya itu cerdas. Ada yang mesti diusahain baru jadi cerdas. Nah, orang yang cerdas ini kadang dia lengah dengan kemampuan yang dia miliki, dia lengah dia dengan keadaan itu. Sementara yang satu lagi dia optimis dia. Aku harus berusaha untuk menjadi orang cerdas. Gimana caranya? Aku mesti belajar. Nah, justru dia dengan belajar, dia bahkan bisa lebih bagus daripada orang yang dikasih talent cerdas sekalipun dengan usaha yang dia lakukan. Contohnya saya melihat anak-anak penghafal Quran, ada yang cepat ngapalnya, yang ini mesti ngusahain. Nah, yang cepat ngapalnya kadang lengah dia jadinya. Aku butuh cepat juga apalan aku. Akhirnya yang biasa-biasa saja dia terus mengulang, dia murojaah, terus murojaah, bahkan nilainya bisa lebih tinggi daripada yang memang hafalannya kuat. Nah, karena optimisme jadinya disebabkan apa? Berprasangka baik. Aku kalau belajar pasti aku jadi orang hebat. Nah, begitu juga dalam bidang apapun saja, apakah dia seorang mubalik, seorang pedagang juga seperti itu gitu. Kalau optimismenya tinggi, intelektualnya akan berubah jadinya. Dia harus mencapai itu dengan cara apa? Berusaha. Ini orang udah hebat-hebat ini gitu. Jadi aku harus berusaha untuk bisa gitu.
Terus kita lihat bagaimana orang yang sering sedih dengan orang yang sering gembira, itu kita aja ketemu mereka merubah mood itu. Jadi orang yang berprasangka buruk itu sedih, ya kening berkerut, mata sayu, bibir turun ke bawah. Nah kita ketemu orang ini pun pasti ikut juga jadinya. Pasti kita ikut, nggak mungkin kita lihat orang cemburu, apa kabar? Itu nggak mungkin kan. Pasti kita, apa? Kau kenapa? Nah kening kita juga ikut mengkerut jadinya. Tapi kalau kita ketemu kebahagiaan, orang bahagia, orang senyum, itu akan nular ke kita. Saya ada lihat tayangan video, orang yang di kereta api seolah-olah dia melihat apa lucu, dia ketawa, itu satu gerbong ketawa dibuatnya semuanya. Jadi dia nular. Jadi kalau kita dengan orang-orang yang suka buruk sangka, apa aja kejadian di hidupnya dia baper gitu. Apa aja kesedihan yang ikut membayang ke diri dia. Nah, makanya kalau kita berburuk sangka itu berpengaruh kepada fisik. Nah, kita lihat ya, orang yang tidak bisa mengambil kebaikan dalam sebuah kejadian yang buruk menimpa dirinya, dia terbenam. Dia akan sering melamun, nah itu akan mempengaruhi fisiknya. Bahkan tidak bisa dipungkiri nih, secara ilmiah disebutkan 70% kesehatan kita itu tergantung dari fisik kita ini. Kalau misalnya fisik kita ini gembira, itu bisa menyehatkan tubuh. Kita lihat di Amerika, di salah satu rumah sakit itu namanya ruangan smiling room, kamar tersenyum. Orang yang parah-parah sakitnya dimasukkan ke ruangan itu 60 menit satu hari untuk ketawa, untuk senyum, dan ternyata itu bisa menyembuhkan diri mereka. Nah itu, jadi makanya nih orang yang diseliputi dengan baik sangka itu cenderung lebih sehat daripada orang yang berburuk sangka, bisa kena fisiknya jadinya. Nah juga nih, kalau kita berburuk sangka, perasaan juga kena. Dalam ilustrasi sebuah cerita, ada namanya Malik. Jadi si Malik ini melihat istrinya sedang bercerita dengan seseorang dari kejauhan. Tidak lama orang itu pergi. Nah Malik langsung mikir nih, suami istri aku selingkuh. Tapi dia diam aja, tidak mau bertanya. Apa akhirnya pembawaannya? Ya diam, acuh. Istri pun bingung juga kan, gimana hidup seperti itu. Ditanyain, bang kenapa? Dia diam, nggak ada apa-apa. Akhirnya istrinya juga memilih diam, bingung dia mau berbuat apa. Pasti sikap langsung berubah, perasaan langsung berubah. Nah itu yang penyakit tuh jadinya tuh. Nah beberapa minggu kemudian ada pertemuan keluarga. Akhirnya si Malik ini ketemu dengan laki-laki yang ngobrol sama istrinya. Ternyata paman istrinya yang sudah tidak pulang dari perantauan. Alangkah sedihnya dia. Coba aku tanya hari itu, ini perasaan kita udah, kalau gimana coba perasaan cemburu yang dipendam, tidak dipertanyakan, gimana sakitnya coba. Apa nggak bisa kena liver loh kita. Apa kata Profesor Dr. Emoto, orang yang memendam-mendam kesedihan itu bisa kena liver dia. Perasaan galau aja setiap hari, tapi dibuat-buat juga bahagia. Waduh sakit lah, berpura-pura bahagia gitu. Maunya ditanyain, waktu itu pasti udah selesai masalahnya kan. Ini udah sampai berubah, ditanyain diem. Nah ini pelajaran bahwa orang yang berburuk sangka itu penyakitnya pasti banyak ya. Seharusnya dia akan bertanya seperti kisah yang pertama tadi. Barulah tahu ternyata paman istri lah cemburu sama keluarga sendiri tanpa harus mempertanyakan. Nah ini akibatnya. Memang yang berikutnya itu kadang kita berburuk sangka itu bisa mengubah sikap kita pada seseorang. Ini misalnya kita akrab dengan seseorang, udah baik banget, dia tidak pernah ngecewain kita, dia tidak pernah menjelekkan kita, kita pokoknya care lah sama dia, peduli. Tiba-tiba kita dengar dari orang, hati-hati berteman dengan dia itu orangnya oportunis, kalau ada maunya baru baik gitu. Terus dia tuh bahaya, pokoknya udah banyak orang kena sama dia. Saya yakin kita langsung berubah sama orang yang kita dekat sekalipun. Padahal sama kita dia nggak pernah ngecewain kita. Tapi gara-gara informasi dari orang, kita akan berubah sikap kita kepada dia. Bahkan kita akan berusaha untuk menghindari. Padahal bisa jadi orang bersikap ke orang lain seperti itu. Ke kita kan belum tentu dia kayak gitu. Memang ada orang, semua orang lain jahat dia.
Tapi entah mengapa sama yang teman ini teman aku nggak akan mau ngecewain dia. Itu ada gitu. Nah kita kalau begitu dengar dari orang, kita langsung berubah sikap. Seharusnya kita tanyain. Mana tahu dia punya alasan kenapa dia begitu sama orang gitu. Apa betul semua orang? Takutnya kan fitnah. Karena ini juga pernah terjadi di zaman para sahabat Nabi. Said bin Zaid dituduh oleh Urwah binti Uwais mengambil tanahnya. Sampai orang pun percaya kepada Urwah ini. Sampai Gubernur Marwan bin Hakam mengatakan, kau sahabat Nabi, masa kau ambil tanah orang? Sampai begitu pertanyaannya. Kata Said, aku dekat dengan Rasulullah, aku tahu betul. Rasulullah mengatakan, jangan ngambil tanah orang banyak. Sejengkal aja akan digulung Allah dengan 7 lapis bumi ini. Masa aku mau ngambilnya gitu. Nah barulah akhirnya orang percaya kepada Said bin Zaid setelah hari hujan deras turun, terbuka patok asli tanah itu, dan ternyata Said benar, yang menipu itu Urwah bintu Uwais, cuman dia lebih hebat meyakinkan. Tapi akhirnya celaka, Urwah ini mati, masuk ke dalam bata buta, termasuk dia ke dalam sumur yang disengketakan di lahan tanahnya dengan Said bin Zaid. Akhirnya matinya tragis. Makanya hati-hati nih, jangan sampai kita akhirnya berubah sikap dengan orang yang dekat dengan kita hanya gara-gara informasi dari orang, padahal kita tidak merasakan hal seperti itu selama kita berteman dengannya. Nah kemudian apa lagi? Kalau kita berprasangka baik, itu akan mempengaruhi hasil. Nah, ini di sini disebutkan ada orang jual pulsa, dibuatnya lah nomor pemberian pulsa itu nomor 1 sampai 18. Terus dia orang nanya, kenapa kok dibuat sampai 18 saja? Kenapa nggak dibuat sampai 30? Dia bilang, orang sering belinya di bawah 18. Nah dia langsung ibaratnya udah berburuk sangka lah dengan hasil. Datang orang ini bilang, kenapa nggak buat sampai 30 aja? Karena apa kata Allah, ana inda zonni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku. Kenapa nggak berprasangka baik aja, buat aja sampai 30. Ternyata benar. Dia buat sampai 30, sejak itu penghasilan juga bisa mencapai 30. Nah itulah prasangka kita ini bisa mempengaruhi hasil. Kalau maksudnya itu apa, gimana supaya jadi 30? Pelayanan kita jadi bagus, kita harus belajar lagi bagaimana bermuka manis ke orang, melayani orang. Kadang kan orang jual pulsa nih, gimana orang nggak sepi belanja sama dia, suruh orang nulis, jadi kadang malas orang. Jadi menurut dia udah pernah kena juga karena tidak ditulis. Nah, itu jangan sampai kita gara-gara 1 orang 2 orang kita mengurangi pelayanan kita kepada orang. Orang kadang-kadang suka dengan berapa nomornya, jadi lebih gampang menyebut itu gitu, berapa nomornya. Terus diulang lagi, nanti kan udah betul ini bang, udah kita kirim. Jadi dia wajah tersenyum, itu yang menaikkan omset itu. Tapi kalau itu ditulis 18 ke bawah, tentu pelayanan tolong tulis ini. Malas-malasan gitu kan. Jadi itu sampai ke orang gitu, sehingga orang malas lah belanja sama orang ini, nggak hidup dirinya. Kita aja kalau cuci sepeda motor, kenapa kita mau ngasih tip ke orang itu? Gaya dia tuh hidup ketika dia cuci motor kita itu, nampak dia tuh berprasangka baik, akhirnya kita ngasih tip sama dia. Tapi kalau yang dibuat-buat nggak bisa juga, yang dibuat-buat sering gagal juga, begitu nggak dapat dia ngamuk gitu. Nah begitu juga misalnya nih, ada di sini disebutkan dia ikut pemilihan kepala desa, orangnya baik, kemudian dia rajin berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, semuanya dia ingin usaha dia itu bagaimana supaya desanya menjadi maju. Udah minta tolong ke Allah, sudah berkampanye, sudah habis duit. Ini kalau orang seperti ini, kalau terpilih dia benar-benar akan jujur, dia benar-benar akan amanah. Tapi dia udah berprasangka baik tuh sama Allah, sudah doa, sudah usaha, rupanya nggak kepilih. Nah, orang yang seperti ini tetap berprasangka baik. Sekalipun aku tidak terpilih, aku tetap akan membangun desa aku. Nah, itu yang orang yang berprasangka baik mempengaruhi nilai gitu. Nggak pun aku dipilih, aku bisa tetap berkarya juga kok. Aku tetap bisa menolong juga. Kalau orang kebanyakan kan, udah nggak dipilih ya udah hilang senyumnya, hilang bantuannya seperti biasa. Nah ini yang orang yang seperti ini kalau nggak kepilih ini stres, itu bisa gila dia. Tapi kalau orang berprasangka baik,
dia memang tidak terpilih, mungkin Allah akan memberinya yang jauh lebih baik daripada itu, dan dia tetap bisa berjuang untuk desanya. Ada orang nggak kepilih jadi kepala desa malah jadi anggota dewan, ya. Pak anggota dewan malah terpilih. Nah, maksud Allah itu ya di situ cocoknya, dan itu lebih bagus lagi. Nah, tapi kalau misalnya nih udah habis duit kampanye, udah buat artisan dangdut lah, nyanyi-nyanyi apa semua macam, lah taunya nggak terpilih. Nah, orang ini gila nih. Atau kalau dia terpilih bahaya nih, habis anggaran sama aja. Nah, jadi maksudnya itu kita berprasangka baik menghasilkan nilai itu, sekalipun kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian lagi nih, berprasangka buruk, berpikir negatif dapat membuat orang cenderung menjauhi kita. Nah, itu bahayanya. Ada dua orang, A dan B, tersesat di dalam hutan. Mereka lapar, tiba-tiba mereka melihat ada ulat bulu yang memakan dedaunan. Si A ini langsung membenci ulat bulu ini. Ih, geli aku, jijik aku. Oh, apa ini? Aduh, jauh kita dari sini, geli aku. Ini orang yang suka berprasangka buruk. Justru si B melihat, alhamdulillah ya Allah. Kenapa dia alhamdulillah? Kalau daun dimakan oleh ulat, berarti daun itu tidak beracun. Kita bisa makan. Nah, itu kalau orang yang bisa berpikir jernih. Dia bisa berprasangka baik, jadi dia tidak lekas memvonis, tapi dia malah bersyukur dia dengan keadaan itu. Ini menjadi pertanda bahwa daun ini tidak beracun dan aman dimakan. Nah, itulah orang yang berprasangka buruk itu akan mengubah citra diri dia jadinya. Karena orang jadi malas dan menjauhi orang-orang seperti ini gitu. Karena anggapan dia itu buruk aja terhadap sesuatu. Padahal ternyata ada kebaikan di situ yang dia, karena prasangka buruk dia tidak mendapatkan hasilnya. Kemudian prasangka ini bisa mempengaruhi harga diri. Lisan ini cerminan bagi hati. Karena perkataan yang keluar dari lisan kita itu buah dari pikiran seorang. Jika orang selalu berpikiran buruk, maka kalimat yang dikeluarkannya akan buruk dan di sekitarnya akan kurang menaruh hormat kepada dirinya. Misalnya begini nih, orang yang seperti ini, asal orang memuji misalnya, Kak, cantik ya wajah ibu tuh. Allah, itu krimnya kan pakai merkuri, itu sebentar lagi bolong-bolong tuh mukanya tuh. Gaya aja dia itu. Jadi akhirnya orang malas ya. Asal kita muji orang, dia banting. Asal kita membesarkan orang, dia banting. Jadi akhirnya orang malas kan dekat dengan orang seperti ini. Pokoknya jauhi deh. Kalau orang yang udah apa aja tuh jelek, orang waduh kaya dia kayak Allah, kalau nggak korupsi apalagi. Perdagangannya maju ke Allah pakai pesugihan tuh. Jadi ini orang seperti ini malas orang dekat. Nah, kemudian yang berbahaya itu adalah bahwa prasangka ini bisa membuat orang sakit jiwa gitu. Ya, dia selalu merasa saya ini dibenci orang, saya ini direndahin orang, semua laki-laki itu sama jahatnya. Ini orang seperti ini bisa gila. Satu orang yang ngecewain dia, itu dianggapnya semua sama. Nah, ini bisa mempengaruhi jiwa kita jadinya. Nah, kalau misalnya orang dia itu ketika dikecewakan, kemudian dia yakin, berarti Allah telah memberikan dia pendidikan dan pengalaman bahwa kalau orang seperti ini belum tentu dia baik misalnya kan. Jadi dia makin bertambah pengalaman dia jadinya. Ini gara-gara satu orang misalnya nih, saya semua cewek ini sama, mereka tuh hanya ngejar materi dengan laki-laki. Ternyata banyak enggak kok, walaupun rata-rata iya gitu ya. Tapi tidak semua seperti itu. Nah, akhirnya kan sakit jiwa kan jadinya, bahaya kan, gara-gara kejadian ini. Nah, ini yang lebih fatalnya lagi. Prasangka itu bisa membuat orang sehat, bisa membuat orang sakit. Ini contohnya nih, ini dicontohkan di sini. 3 orang bersekongkol mencoba gitu, bahwa berprasangka bisa mempengaruhi kesehatan orang. Satu nunggu di parkiran, satu nunggu di depan kelas, satu nunggu dalam kelas.
Nah kawannya si Budi datang, teng. Yang di parkiran ngomong, Bud kau sakit ya? Kalau kau sakit mending kau pulang aja lagi, biar nanti aku izinkan. Awalnya si Budi ini dengan optimis, enggak aku nggak sakit, aku sehat kok. Oh ya udah. Budi jalan sampai depan kelas, datang lagi orang mengatakan, Bud mending kau pulang aja kalau kau sakit. Nanti biar aku permisikan sama dosen. Mulai ragu dia. Iya sih kayaknya memang nggak enak badan aku. Masuk lagi ke kelas. Baru perempuan ini mau mendekat, ya aku tahu aku dalam keadaan sakit, tolong izinkan aku ya. Jadi belum sempat ngomong yang ketiga ini. Yang si Budi yang langsung ngomong, ya aku sakit, tolong izinin aku ya. Nah itulah bagaimana perkataan prasangka yang buruk bisa mempengaruhi kesehatan orang lain. Ya misal kita nih, asal terus dibilang, oh, kamu sakit, sekarang ini banyak menyebar virus, kamu bahaya, lama-lama kita nggak kena virus pun akhirnya merasa akan kena virus. Jadi nah, itu yang menurunkan kita. Makanya hati-hati dengan prasangka, jangan termakan kita dengan kata-kata buruk orang. Kalau kita yakin memang kita sehat, ya udah kita alhamdulillah saya nggak apa-apa kok gitu. Nah yang berikutnya ini apa? Prasangka itu tidak mengenal jarak. Seorang istri, suaminya kerja di luar negeri. Di dalam hatinya selalu terpikir suaminya selingkuh, suaminya selingkuh, suaminya selingkuh. Nah ternyata beneran suaminya jadi selingkuh. Akibat apa? Prasangka buruk dia. Ya selalu, karena dia berprasangka buruk, otomatis ketika suaminya nelfon kan ngomongnya jadi ketus kan. Alah abang pasti ada yang lain di sana kan, makanya jangan nelfon kan. Akhirnya digituin terus, lama-lama kan jenuh suaminya. Nah akhirnya terbukti apa yang dia sangkakan. Gitu. Karena prasangka buruk kan mempengaruhi jiwa. Jadi asal suami nelfon, coba tengok tuh dulu bang, tolong difotoin tuh, siapa di belakang itu. Abang makan sama siapa, coba di video callin. Akhirnya lama-lama kan risau suaminya. Nah akhirnya terbukti apa yang dia sangkakan, karena sikap dia yang membuat akhirnya suaminya berubah. Makanya dikatakan prasangka tidak memandang jarak, walaupun jaraknya luar negeri dalam negeri pasti akan terjadi jadinya. Kemudian prasangka ini tidak mengenal waktu. Nah ini misalnya nih, kita cerita tentang kisah para nabi, keimanan, kedustaan kaum Bani Israel, yang begitu banyak dikupas dalam Al-Quran, hadis, sehingga terkadang membuat kita menyangka bahwa seluruh orang Israel itu jelek gitu. Pasti kita ngomong kayak gitu, pokok asal Israel jelek gitu. Nah, memang Al-Quran menceritakan bagaimana zolimnya Bani Israel. Tapi ingat, yang membedakan kita di sisi Allah ada keimanan, ketakwaan. Dan jangan salah, di Israel itu banyak penghuni muslimnya. Penghuni terbanyak setelah orang Yahudi itu orang Islam. Orang Islam tinggal banyak kok di Israel. Jumlah masjid aja ada sekitar 1.500-an di Israel itu. Dan khatib, imam, tidak ada yang dikriminalisasi di Israel. Bahkan mereka digaji oleh negara gitu. Jadi tidak bisa kita katakan langsung semua apa yang di Bani Israel itu pasti orangnya jahat semua, enggak gitu. Nah ini namanya prasangka tidak mengenal waktu, itu maksudnya. Dari dulu tuh Bani Israel seperti itu. Tapi ingat, tidak seluruh Bani Israel yang seperti ini. Nah kita ingat nggak cerita Gajah Mada, terus Mahapati Majapahit, Sri Baduga Mahuraja, Raja Pajajaran kan berkonflik kepentingan. Kemudian Pati Gajah Mada mempersatukan Nusantara di bawah Panji-Panji Majapahit. Hingga terjadilah Perang Bubal. Waktu Perang Bubal itu menewaskan Raja Pajajaran. Nah itu secara turun-temurun bencinya orang Sunda dengan orang Bandung dengan Gajah Mada ini mengakar dia. Makanya kita tidak akan menemukan hal-hal yang berbau Gajah Mada di Bandung. Tidak ada jalan Gajah Mada di Bandung. Nah itu karena cerita turun-temurun tuh, Majapahit membunuh Raja Pajajaran. Jadi makanya sampai sekarang orang Jawa, orang Bandung tidak mau dibilang orang Jawa gitu. Pasti mereka bilang orang Sunda. Ini karena itu yang disebabkan bahwa prasangka itu tidak mempengaruhi waktu. Gara-gara cerita turun-temurun. Jadi orang benci sama Gajah Mada, makanya di Bandung itu tidak ada jalan Gajah Mada, dan ini fakta gitu. Nah kita lihat nih, tawuran antara SMA, STM itu dari dulu itu turun-temurun. Kenapa sih bisa turun-temurun? Nah gara-gara cerita itu. Kebencian itu diturunkan dari generasi ke generasi. Akhirnya
tiap tahun itu yang tawuran pasti orangnya sama. Kayak di Jakarta orang kampung yang sama terus yang selalu tawuran. Disebabkan apa? Prasangka, cerita turun-temurun dari generasi ke generasi. Makanya kita itu hati-hatilah kadang menyampaikan cerita, menyampaikan berita, supaya kita jangan menzolimi orang jadinya. Nah baik, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita sambung lagi mengenai masalah prasangka ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.